Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di video keempat, ini masih lanjutan dari bab 2. Jadi kalau teman-teman yang masih belum menonton video sebelumnya, saya saranin sih nonton video sebelumnya dulu, soalnya biar nyambung. Soalnya kalau langsung ke sini nanti nggak akan nyambung, pusing. Kita masih ngebahas tentang Google Ads penelusuran, apa manfaatnya gitu. Nah, sekarang ada di subbab tentang bagaimana cara agar pelanggan yang tepat melihat iklan kita. Karena kan tidak semua iklan kita itu harus dilihat oleh semua orang. Karena percuma gitu, kita buang-buang budget aja kalau misalkan kita jualan tas, tapi kita memberi iklannya ke orang yang tidak sedang mencari tas gitu. Jadi ini ada caranya biar pelanggan yang tepat yang melihat iklan kita. Masih tentang cerita yang kemarin ya, Imam. Setelah menyiapkan hal-hal mendasar dalam kampanye penelusurannya, Imam siap membuat iklan teks dan menampilkannya kepada pelanggan yang tepat. Nah, kan Imam tuh jualan sepeda tuh. Dia memulai dengan membuat grup iklan. Masih ingat kan ada strukturnya, ada akun, kampanye, grup iklan, dan iklan. Nah, ini kita membuat grup iklan. Untuk setiap grup iklan, dia dapat membuat iklan teks khusus dan daftar kata kunci. Kata dan frasa yang akan mendorong kemunculan iklannya. Karena grup iklan sebaiknya dibuat berdasarkan tema atau produk tertentu. Imam berencana membuat beberapa grup iklan masing-masing untuk setiap jenis sepeda. Misalnya ada sepeda anak, sepeda gunung, dan sepeda biasa. Jadi ini grup iklan untuk sepeda anak, ini grup iklan untuk sepeda gunung, ini grup iklan untuk sepeda biasa, gitu ceritanya. Tingkat perincian ini memberinya kontrol lebih besar untuk menyampaikan pesan iklan kepada pelanggan yang tepat. Kenapa harus dibedain? Ada sepeda anak, sepeda gunung, sama sepeda biasa. Karena kan memang marketnya juga beda. Jadi itu dikelompokkan dalam grup iklan yang berbeda. Nanti juga kata kuncinya beda-beda semua. Kayak gitu. Nah, terakhir dia membuat sekumpulan iklan teks untuk setiap grup iklan. Dia melengkapi opsi berikut untuk membuat salah satu iklan teksnya. Jadi setiap iklan itu harus ada 3 unsur. Nah, 3 unsurnya ini adalah yang pertama, judul. Untuk menarik perhatian pelanggannya tentu kita baca judul dulu dong kalau iklan gitu. Kemudian ada URL atau link untuk menjangkau halaman tertentu di situs kita. Ini saya ceritanya situs toko Timteng ya kemarin ya. Toko Timur Tengah. Kemudian di deskripsi itu untuk menyoroti detail penawaran tentang apa yang menjadi keunggulan atau apa yang konsumen tahu tentang produk kita. Nah, ini salah satu iklannya. Contohnya gini. Nah, ini judulnya misalnya. Diskon sepeda anak di Timteng. Ini di toko saya maksudnya ya. Namanya aneh ya. Diskon 20% semua sepeda anak dan gratis ongkos kirim. Misalnya kayak gitu nih highlightnya. Kemudian di sini ada URL atau link kemana iklan ini akan mengarahkan si konsumen. Nah, ini detail atau deskripsinya. Kualitas terbaik, banyak pilihan, dengan layanan konsultasi, dukungan chat tersedia, baca ulasan kami terlebih dahulu, beli dari ponsel kamu. Ini bahasa-bahasa iklan lah ya, hard selling. Jadi kalau kamu pasang iklan udah nggak usah ada copywriting, soft selling, udah hard selling aja, namanya juga iklan. Nah, kemudian untuk melengkapi grup iklannya, Imam memilih opsi untuk membuat grup iklan yang terdiri dari iklan teks dan daftar kata kunci yang dibuat secara dinamis. Keduanya dibuat secara otomatis berdasarkan konten situsnya. Dengan begitu, iklannya dapat muncul untuk penelusuran yang mungkin tidak terpikirkan oleh Imam saat membuat grup iklan sekamurnya. Apa ini? Kita akan membahas iklan penelusuran dinamis lebih lanjut nanti. Jadi di Google Ads itu ada yang namanya iklan penelusuran dinamis. Intinya adalah iklan penelusuran dinamis itu adalah iklan otomatis yang dibuat oleh Google berdasarkan
landing page kita berdasarkan website kita. Jadi Google akan menganalisis website kita. Saya juga nggak tahu caranya gimana sih Google itu menganalisis. Yang jelas dengan machine learning-nya yang hebat lah gitu. Dia akan melihat pengunjung website kita itu kebanyakan siapa secara demografi, kemudian kata kunci yang pasnya apa dan segala macam. Nanti Google bisa membuat iklan penelusuran dinamis. Itu artinya iklan yang otomatis dibuat sama Google lah gitu. Selain kita bisa membuat iklan kita sendiri. Setelah menyiapkan kampanye penelusuran, iklan Imam akan ditampilkan untuk penelusuran seperti beli sepeda anak dan diskon sepeda anak laki-laki, sehingga lebih mudah baginya untuk menyelesaikan penjualan. Ceritanya ini yang di bold ini itu kata kuncinya ya. Nah, ini setelan kampanye penelusuran lainnya. Tadi untuk iklan dinamis nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Jadi untuk menyusun sebuah campaign, sebuah kampanye, itu ada settingan-settingan yang harus kita pahami untuk menyetelnya. Yang pertama ada ekstensi iklan. Jadi ekstensi iklan itu seperti tambahan lah gitu. Saya tidak punya contohnya di sini. Pokoknya nanti akan paham lah. Ikutin aja terus pokoknya. Bingung saya juga ngejelasinnya. Ekstensi iklan. Sertakan lebih banyak informasi dalam iklan kamu seperti informasi lokasi, link ke halaman di situs kamu, dan nomor telepon. Misalnya karena Timur Tengah juga memiliki toko fisik, Imam dapat menambahkan lokasi toko dan nomor telepon. Dia juga dapat menambahkan link ke halaman tertentu di situsnya untuk berbagai sepeda yang dijualnya. Jadi tadi kan struktur iklan itu ada 3, judul, link, terus deskripsi. Nah, ekstensi itu biasa di bawahnya. Ada ekstensi nomor telepon, ada ekstensi alamat, ada ekstensi apa lagi? Link yang lain selain link ini, ada site link gitu. Kemudian juga tanggal mulai dan berakhirnya. Kita pasti menyusun campaign itu gak sembarangan waktu. Misalnya sekarang lagi momen apa nih, sesuaikan dengan campaign kita. Itu bisa disetting di Google Ads. Katakanlah Imam mengadakan promosi khusus untuk sepeda gunung selama musim panas. Dia memiliki iklan khusus yang mempromosikan diskon tersebut. Diskon hanya berlangsung selama 30 hari, jadi dia tidak ingin iklannya tentang promosi ini berjalan di luar tanggal tersebut. Jadi bisa di-set tuh, iklan yang tentang diskon ini cuman tampil di tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu bisa. Kemudian penjadwalan iklan. Memungkinkan kamu memilih hari atau jam tertentu dalam seminggu untuk menampilkan iklan kamu. Misalnya Imam dapat memilih untuk menampilkan iklan sepeda anak pada malam hari atau akhir pekan jika dia mengetahui bahwa pelanggan lebih banyak melakukan penelusuran tentang sepeda anak pada hari dan jam-jam tersebut. Jadi gini, bedanya dengan tanggal mulai dan akhir gini. Misalkan kita menentukan tanggal mulainya tanggal 1 sampai tanggal 30 campaign ini. Nah, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini, saya ingin iklan saya tentang sepeda anak hanya tampil di malam hari dan kemudian di weekend gitu. Kenapa saya ingin set seperti itu? Karena saya berasumsi yang mencari iklan sepeda anak itu pasti orang tua. Dan saya asumsikan orang tua ini kalau di weekday dan siang hari itu mereka bekerja gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mencari sepeda anak. Jadi ditampilkannya hanya pada malam hari gitu ceritanya. Uji pengetahuan. Biasa ada ujian kalau ikut kelas ini ya. Jika Imam ingin meningkatkan penjualan sepeda anak dengan mengadakan diskon akhir tahun, apa cara terbaik untuk melakukannya? A. Dia dapat membuat grup iklan baru untuk diskon akhir tahun. B. Dia dapat menambahkan kata kunci dalam grup iklan sepeda anak seperti diskon, promo, dan diskon akhir tahun. Yang C. Dia dapat menduplikasi grup iklan sepeda anak agar berpotensi menampilkan lebih banyak iklan untuk sepeda anak. Jadi si iklannya diduplikasi gitu, grup iklannya diduplikasi.
biar tampilnya sering, biar tampilnya banyak. Atau D, dia dapat menjeda semua kampanyenya, jadi kampanyenya dijeda. Di antara jawaban ini, saya kasih bocoran, ada 2 jawaban yang benar. Coba yang mana? 1, 2, 3, oke. Jadi yang benar adalah A dan B. Kan saya ingin meningkatkan penjualan sepeda anak dengan diskon akhir tahun. Ya udah, saya bisa membuat grup iklan baru khusus untuk diskon akhir tahun misalnya. Itu bisa. Atau cara kedua, saya tambahkan kata kunci dalam grup sepeda anak dengan kata kunci diskon, promo, atau diskon akhir tahun kayak gitu. Kalau yang CD ini nggak ngaruh, malah yang D ya katanya mau naikin penjualan tapi iklannya atau kampanyenya malah dijeda, malah diberhentiin kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana iklan bisa ditampilkan kepada pelanggan? Sebelum saya lanjut ke subbab selanjutnya ini, saya mau ngingetin ke teman-teman, di sini kelas Google Ads penelusurannya gratis. Silahkan pergunakan ilmunya, terapkan, tapi tidak menjamin bahwa yang ikut kelas ini akan sukses, tidak. Kalau hanya ikut kelasnya kemudian tidak mempraktekannya. Nah, kalau mempraktekannya ada kemungkinan untuk sukses jualannya gitu. Dan juga saya sengaja tidak membawa teman-teman ke dashboard dulu, karena saya ingin teman-teman paham secara teorinya dulu, gak langsung pusing sama dashboard gitu. Jadi ketika nanti pas udah paham teori, ngelihat dashboard itu udah, oh ini yang diceritain, oh ini yang dijelasin, oh ini tentang ini, oh ini tentang ini gitu. Walaupun biasanya sih lupa, kadang tetap aja ya. Ya udah, pokoknya lanjutin kayak gitu. Dan kelas ini gratis, tapi kalau mau bayar silahkan. Cara bayarnya gimana? Boleh bayarnya dengan mendoakan saya di komentar, atau doainnya mah di hati maksudnya, tapi ditulis di komentar gitu biar saya baca. Atau juga mau ikutan gerakan sedekah daging dan sayur, boleh, linknya nanti saya tambahkan di deskripsi. Atau sekedar cuman mau nraktir saya kopi, boleh, linknya nanti saya kasih di deskripsi juga. Atau mau membayar saya dengan cara membeli barang-barang afiliasi saya, boleh juga, nanti saya kasih linknya juga di deskripsi. Tapi kalaupun nggak mau ngapa-ngapain, ya cuman mau belajar aja, nonton aja, silahkan, tidak masalah. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjut. Bagaimana iklan bisa ditampilkan kepada pelanggan? Pertama, misalkan seseorang melakukan penelusuran, beli sepeda lipat gitu. Kemudian lelang dimulai nih. Ini tentang lelang. Lelang dimulai. Mesin penelusur Google menelusuri semua kampanye pengiklannya. Kan yang pasang iklan banyak nih. Si Google mulai menelusuri kampanye pengiklannya satu-satu. Termasuk kampanye Herlina. Loh, kok tiba-tiba Herlina? Ini maksudnya Imam ini ya. Ketahuan asal namanya Herlina, saya ganti jadi Imam. Dengan mencari kata kunci dalam grup iklan untuk dicocokkan dengan istilah penelusuran pengguna. Kan penggunanya beli sepeda lipat gitu. Nih, beli sepeda lipat. Kemudian saat membuat grup iklan, setiap pengiklan termasuk saya, ceritanya ini saya bukan Herlina, menetapkan bid untuk kata kunci yang menunjukkan jumlah yang tersedia mereka bayarkan saat seseorang mengklik iklan mereka. Jenis lelang ini terjadi setiap kali penelusuran dijalankan. Paham nggak? Jadi gini, misalnya kamu nih pasang iklan tentang sepeda lipat, kamu jualan nih, pasang iklan sepeda dengan kata kunci yang ditargetkan sepeda lipat. Kemudian ada seseorang di belahan dunia lain yang sedang mencari sepeda lipat. Dia tulislah kata kunci beli sepeda lipat gitu. Nah, sedangkan yang memasang iklan sepeda lipat kan bukan cuma kamu aja. Banyak kompetitor-kompetitor lain yang mungkin pasang iklan juga tentang sepeda lipat. Nah, Google itu memilih, dengan mesin learningnya akan memilih iklan mana yang akan ditampilkan ke orang yang tadi sedang mencari dengan kata kunci beli sepeda lipat.
Banyak memang variabelnya, dari mulai kecocokan lokasi, kecocokan harga, dan segala macam. Tapi salah satu yang paling penting adalah bidnya. Misalnya, kamu ngepasang bid untuk kata kunci beli sepeda lipat itu, kamu berani 1.000 rupiah setiap iklan kamu sama Google dikasih lihat ke orang lain dan orang lain itu ngeklik gitu. Tapi ada kompetitor kamu yang ngebitnya itu 1.500 gitu. Ada kemungkinan yang akan ditampilkan sama Google itu adalah kompetitor kamu karena bitnya lebih tinggi. Dia lebih tinggi membayar Google untuk menampilkan iklannya ke orang yang sedang mencari sepeda lipat tadi. Cuman bukan hanya unsur uang, Google juga nggak mata duitan banget gitu. Tidak hanya besar-besaran bit gitu, tetap relevansi iklan, kualitas landing page-nya Google akan menilai dan segala macam. Nah itu nanti akan diolah sama Google, akhirnya ditampilkanlah iklannya kayak gitu. Nah kemudian langkah 3, mesin Google penelusuran memberi peringkat semua iklan. Jadi semua pengiklan itu dikasih ranking sama Google. Setelah memberi peringkat semua iklan, mesin telusur memutuskan mana yang harus ditampilkan berdasarkan bid pengiklan dan relevansi tadi ya. Tidak hanya bid, Google juga nggak mata duitan banget gitu. Tidak hanya mengharapkan siapa yang bid lebih besar dia yang akan ditampilkan, enggak. Tapi relevansi dengan hasil penelusuran. Iklan yang dianggap tidak relevan tidak akan ditampilkan. Jadi kalau misalkan kompetitor kamu tadi pasangnya 1.500, tapi iklannya ternyata bukan sepeda lipat. Jadi dia pasang kata kuncinya sepeda lipat, tapi ternyata landing page-nya tentang sepeda anak. Nah, Google juga akan memperhatikan itu. Kemungkinan kamu walaupun bidnya kalah cuma 1.000, tapi kamu lebih relevan iklannya yang akan ditampilkan ke si user tadi yang cari sepeda lipat. Kemudian langkah 4, penelusuran berubah menjadi penjualan. Jika iklan teks Herlina Imam ya, maksudnya itu bukan Herlina, ditampilkan dan pengguna mengklik atau mengetuknya, mereka akan dibawa ke halaman landing Imam yang tadi tukang jualan sepeda lipat. Dia telah menentukan agar halaman sepeda lipat di situsnya menjadi halaman landing. Dan begitulah cara penelusuran berubah menjadi penjualan. Dengan menggunakan Google Ads, Anda dapat dengan mudah membuat dan mengelola kampanye search marketing atau penelusuran yang akan menampilkan iklan di seluruh jaringan Google dan membantu semua orang menemukan apa yang mereka cari. Jadi kayak gitu ceritanya. Kalau kurang paham, coba ulangi dulu ke beberapa menit sebelumnya, dengerin lagi, ulangi lagi sampai paham. Kalau masih nggak paham, ya udahlah gitu ya. Kemudian, mengelola penelusuran mana yang mendorong iklan kamu. Cara mengontrol penelusuran mana yang mendorong iklan kamu. Langkah 1, berpikirlah seperti pelanggan kamu. Cocokkan kata kunci kamu dengan apa yang mungkin digunakan oleh pelanggan saat mencari produk atau layanan kamu. Hal ini disebut dengan penargetan kata kunci. Tadi misalnya saya jualan sepeda anak. Nah, gak mungkin orang tuh cuman searchingnya sepeda anak, enggak. Bisa juga kan beli sepeda anak yang murah, toko sepeda anak yang lengkap, misalkan gitu. Nah, itu semua tentang sepeda anak. Nah, saya tuh harus memikirkan bagaimana kata kunci yang saya targetkan, gitu. Selanjutnya, pikirkan sasaran bisnis kamu. Apakah kamu ingin lebih banyak orang mengunjungi situs kamu atau menjangkau pelanggan yang siap melakukan pembelian? Itu beda. Misalnya sasaran saya adalah yang penting banyak traffic deh ke landing page. Dengan sasaran, saya emang gak usah banyak-banyak traffic. Yang penting pada saat dia datang ke landing page saya atau ke website saya, dia beli. Nah itu beda sasarannya. Ada 5 opsi jenis pencocokan untuk kata kunci kamu. Kalau sekarang sih cuma 3. Ini materinya materi lama. Jadi kalau dulu tuh ada 5 jenis pencocokan kata kunci. Nah sekarang tuh dipersimpel sama Google jadi cuma 3 doang. Yaitu 4. Pencocokan luas namanya. Pencocokan luas yang dimodifikasi ini udah nggak ada.
Jadi pencocokan luas, pencocokan frasa, pencocokan persis, dan negatif, kata kunci negatif. Ini 4 yang harus kita pahami tentang kata kunci. Ada istilah penelusuran yang bisa kamu pastikan akan digunakan oleh pelanggan, dan ada juga yang tidak mudah diperkirakan. Adapun tujuan kamu dapat menggunakan berbagai jenis pencocokan untuk menjangkau sebanyak mungkin pelanggan yang berpotensi tertarik pada produk kita atau pada bisnis kita. Lebih lengkapnya bagaimana soal pencocokan ini? Cuman ini videonya udah lama, nanti takut bosen. Jadi videonya sampai sini dulu, nanti dilanjut di next video. Gitu ya, teman-teman, mohon bersabar, ini ujian. Kita lanjut, masih di bab 2 tentang cara menjangkau audiens luas dengan berbagai jenis pencocokan kata kunci.